Sudah sekitar 3 bulan sejak kematian Chadwick Boseman, aktor pemeran Black Panther. Banyak fans yang masih berduka, namun mereka juga memikirkan bagaimana kelanjutan dari Black Panther 2. Sampai saat ini, Marvel belum memberikan keterangan pasti terkait dampak dari meninggalnya pemeran T'Challa terhadap proyek filmnya. Mereka sudah memberikan tribute atau penghormatan kepada Chadwick dalam tayangan spesial ABC News, dan baru-baru ini mereka merubah intro Marvel Studios dari film Black Panther dengan menampilkan Chadwick di sepanjang pembukaannya yang bisa disaksikan di Disney Plus regional Amerika. Banyak sekali yang berpendapat bahwa di film nanti pasti akan menggunakan CGI untuk menghidupkan T'Challa. Dan benarkah demikian? Dalam video ini, kami sudah mencari referensi dari berbagai sumber, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, berikut adalah kemungkinan yang terjadi pada sequel film Black Panther. Jika kalian berpendapat pasti nanti akan menggunakan CGI untuk menghidupkan kembali Chadwick sebagai T'Challa, sepertinya kalian salah besar. Dalam sebuah wawancara, wakil presiden Marvel Studios bernama Victoria Alonso sudah mengeluarkan pendapat mengenai ini. Menurutnya, hanya ada satu Chadwick yang akan menjadi T'Challa. Begitu beliau meninggal, maka tidak akan dihidupkan lagi di dalam film menggunakan teknologi seperti CGI. Victoria juga menambahkan bahwa saat ini Marvel Studios sedang berpikir keras bagaimana bisa melanjutkan Black Panther 2 dengan sangat hati-hati, agar mereka bisa tetap meneruskan filmnya, namun juga tetap menghormati kepergian Chadwick. Singkatnya, karakter T'Challa akan abadi dengan Chadwick, mirip seperti Iron Man dengan RDJ tanpa harus menggunakan peran pengganti atau bahkan recast dengan aktor yang baru. Lantas, jika T'Challa absen, bagaimana dengan nasib Black Panther 2 nanti? Apa bisa tanpa kehadiran T'Challa? Nah, mari kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Walaupun dengan absennya T'Challa di film Black Panther 2, tetapi film itu sudah dipastikan akan tetap dibuat. Tentu dengan mengubah cerita awal dan menambahkan beberapa elemen baru. Beberapa fans memiliki teori untuk mengganti Black Panther dengan Eric Killmonger sebagai Black Panther yang baru. Walaupun di akhir film Black Panther pertama, terlihat dia memilih meninggal dengan menatap matahari daripada harus dipenjara, bisa saja dengan teknologi Wakanda yang super canggih, Killmonger masih bisa diselamatkan. Ya, tentu kalian masih sadar bahwa Everett Ross yang tertembak tulang belakangnya dan harusnya sudah lumpuh, ternyata masih bisa diselamatkan dalam waktu semalam. Dan dia sembuh 100% dengan teknologi Wakanda. Killmonger tentu bisa dihidupkan dengan cara yang sama. Akan tetapi, hal ini akan merubah film Black Panther dengan sangat buruk. Killmonger sebelumnya pernah menjadi penjahat yang saat menjadi raja, dia malah mengeksploitasi vibranium dan senjata Wakanda untuk kepentingan sendiri. Dia juga arogan dan sangat tidak bijaksana dalam menjadi pemimpin Wakanda. Walaupun mungkin dia bisa berubah, tetapi saya masih tidak setuju jika Killmonger menggantikan T'Challa. Sebaliknya, jika kita melihat karakter Shuri, malahan dia sangat berpotensi menjadi Black Panther baru, menggantikan T'Challa. Jika kita melihat dari komiknya, tepatnya pada komik Black Panther rilisan 2008, di sana Shuri menjadi Black Panther menggantikan T'Challa. Alasannya karena saat itu, T'Challa yang menolak bergabung dengan komplotan jahat yang dipimpin oleh Norman Osborn, kemudian dihajar dan dia bertarung dengan Dr. Doom. Karena sangat kritis kondisinya, maka kerajaan untuk sementara waktu dipimpin oleh istri T'Challa, yaitu Ratu Wakanda yang bernama Storm alias Ororo Monroe. Nah, di sini dia meminta Shuri untuk menggantikan T'Challa sebagai Black Panther.
Shuri melewati serangkaian tantangan dan dia terbukti bisa menjadi Black Panther menggantikan kakaknya. Selain itu, dalam sebuah laporan yang dibuat oleh IAG alias Identity Agency Group menyatakan bahwa pemeran Shuri yaitu Letitia Wright dipastikan mendapatkan porsi yang besar untuk film sequel nanti. Nah, apalagi jika bukan menggantikan T'Challa sebagai Black Panther di film yang akan kembali disutradarai oleh Ryan Coogler itu. Kemudian, teori berikutnya, T'Challa akan dimatikan di awal film. Sejauh ini, belum ada pemberitaan resmi dari Marvel Studios mengenai konsep cerita atau seperti apa bocoran kisahnya di film nanti. Namun bisa saja yang akan terjadi adalah seperti ini. Karena pihak Marvel Studios tidak mau menggunakan CGI untuk Chadwick, maka mereka akan memanfaatkan sedikit rekaman video lama dan suara Chadwick yang bisa dibuat dengan sedemikian rupa untuk membuat scene penentu di awal filmnya yang memperlihatkan T'Challa tewas karena suatu hal. Di sini, tanpa kehadiran T'Challa, Shuri bisa dikisahkan sedang bercerita dan menjelaskan kepada karakter lain tentang status T'Challa sehingga penonton tahu kenapa T'Challa tidak ada di film ini, tanpa harus menggunakan aktor dan CGI untuk menghidupkan T'Challa. Dan berbicara soal T'Challa yang dimatikan di awal film ini bisa menjadi awal mula kemunculan untuk super villain yang bertanggung jawab atas kematiannya. Kandidat musuh utama yang sudah dirumorkan sejak setahun yang lalu adalah Namor dan Dr. Doom. Namor sendiri pernah disindir Okoye yang melaporkan ada gempa bumi di dasar laut pada saat film Avengers Endgame. Pertarungan antara Black Panther dengan Namor bisa dipastikan sangat seru karena melibatkan dua kerajaan dalam sebuah pertempuran. Satu kerajaan Wakanda dan satunya lagi kerajaan Atlantis yang tentu membuat kita penasaran seperti apa Marvel membawakan dunia bawah air yang selama ini belum pernah kita lihat. Dan jika membahas soal Dr. Doom, dia memang dirasa cocok melawan Black Panther. Dalam komiknya sendiri memang sempat ada perseteruan antara Dr. Doom dengan Black Panther yang bertajuk Doom War. Dan komik ini sudah terbit pada tahun 2010 silam. Dalam komik ini menceritakan bagaimana Black Panther, Shuri, dan seluruh penduduk Wakanda berusaha untuk melindungi negara mereka dan juga seluruh cadangan vibranium dari Dr. Doom yang sangat menginginkannya. Jika benar Dr. Doom akan menjadi musuhnya, maka bisa dipastikan bau-bau kemunculan Fantastic Four akan segera tercium meramaikan Marvel Cinematic Universe. Dan yang terakhir, pasti banyak di antara kalian yang berpikir, apakah bisa Shuri menjadi Black Panther yang baru menggantikan T'Challa mengingat usianya sendiri masih sangat muda? Untuk pertanyaan ini, saya akan menjawab, bisa. Nah, kenapa demikian? Jika kalian sadar, dalam film MCU terakhir yang dirilis, yang mana adalah Spider-Man Far From Home, film itu menceritakan Peter yang sudah ditinggal Tony Stark, mentor yang sangat disukainya. Dan dalam film ini dikisahkan ternyata sebelum kepergiannya, Tony sudah memberikan warisan berupa kacamata berteknologi super yang harus bisa dijaga Peter. Walaupun sempat dikuasai Mysterio, nyatanya Spider-Man mampu menjaga warisan tersebut dan bisa dikatakan secara tidak langsung dia menjadi penerus dari Tony Stark. Hal yang sama tentu akan terjadi kepada Shuri. Dengan kepergian T'Challa dan warisan yang dimilikinya, pasti Shuri mampu menjadi Black Panther yang baru. Terlebih selama ini Shuri sangat dekat dengan kakaknya. Dialah yang membuatkan kostum dan peralatan untuk Black Panther beraksi. Oleh karena itu, saya merasa optimis jika Shuri bisa menjadi Black Panther yang baru menggantikan T'Challa. Terlebih kita sudah pernah melihat aksinya bertarung dalam beberapa adegan. Dan dilansir dari The Hollywood Reporter, Black Panther 2 akan siap diproduksi pada bulan Juli tahun depan dan berlokasikan di Atlanta dengan target 6 bulan syuting. Dengan kepergian Chadwick Boseman dan film yang harus melanjutkan ceritanya,
Saya rasa semua harus bisa menerima jika kelak Shuri menjadi Black Panther yang baru. Oke, sekarang menurut kalian sendiri, bagaimana nasib film Black Panther 2 setelah kepergian Chadwick? Tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe Marvel Indo sebagai bentuk dukungan kalian kepada kami. Saya cukupkan sampai di sini, sampai jumpa di video lainnya.